Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kami di Sapu Jagat Channel, semoga selalu masyarakat mendukung konten-konten kami berikutnya di episode ketiga ini. Seperti biasa, kami akan membuat konten mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kebersihan. Tapi sebelum itu kami kembali bernostalgia di Kota Lama Kendari, bahwa seperti yang Anda lihat di belakang kami ada Masjid Dakwah Wanita dan Gereja GPDI Bukit Saitun. Semoga ke depan masyarakat kita selalu menjaga kerukunan umat beragama ini, antara umat beragama ini, dan menjadi contoh buat anak-anak kita ke depannya. Dan selalu kami pertahankan seperti itu, baik itu di masyarakat maupun masyarakat Kota Kendari maupun di masyarakat Sulawesi Tenggara pada umumnya. Dan seperti slogan kami, bahwa di dalam channel Sapu Jagat Official selalu kami tekankan bahwa indah kotaku, bersih lautku, bertakwa masyarakat. Saat ini kita berada tepat di titik nol Kota Lama Kendari, yaitu tepatnya di Jalan Gajah Mada. Kami kembali bernostalgia lagi di masa-masa lalu, bahwa jalan ini dulu begitu ramai di Kota Lama. Seperti kita saksikan saat ini, dengan adanya pembangunan jembatan, akhirnya Jalan Gajah Mada berubah lebih baik lagi. Semoga ke depannya masyarakat selalu memberikan support yang baik juga pemerintah dengan pembangunannya yang selalu maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tiada maksud lain kecuali untuk selalu mengedukasi masyarakat pentingnya kebersihan dan keindahan kota ini. Sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan tempat sampah, tapi entah mengapa masyarakat mungkin butuh banyak edukasi untuk selalu bagaimana pentingnya kebersihan tersebut. Mari sama-sama kita pungut sampah ini, kita buang pada tempatnya yang telah disediakan oleh pemerintah. Baik. Kaki jembatan ini, jembatan yang megah ini, dulu di sini begitu ramai. Kendari Teater, semua masyarakat Kota Kendari akan begitu menyaksikan keramaian di sini, merasa semangat masa lalu akan tumbuh kembali seperti saat-saat ini. Masa kecil saya besar di kota ini merasakan penderitaan atau semua kenangan di masa lalu. Disinilah hadir, di mana Kota Kendari kita cintai, semoga kedepannya lebih maju. Inilah puing-puing Kendari Teater, bioskop terpadat teramai di Kota Kendari. Daerah kami di masa kecil-kecil tentang Kota Lama, terutama tentang kebersihan di Kota Kendari pada khususnya.
dengan jargon indah kotaku, bersih lautku, bertakwa masyarakat,ku. Amin. Jadi kami mau mewawancarai Bapak, Bapak Ladana, sama seperti orang tua saya. Kenal dari kecil semasa kami pertama datang dari selatan ke Kendari ini, bahwa beliau ini sudah tahu persis apa dan bagaimana keadaan kota lama Kendari. Begini Pak, bagaimana tanggapan Bapak tentang adanya upaya-upaya masyarakat generasi ke depan untuk mengadakan perbaikan tentang utama mengedukasi masyarakat tentang kebersihan lingkungan. Bagaimana? Jadi kalau sebelum saya lanjut ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan adik-adik ini ya, alhamdulillah, amin. Karena kenapa saya dikunjungi? Jadi memang saya punya visi misi itu 5K. Yang pertama, saya sebagai RT juga sudah masuk 6 tahun, 7 tahun barangkali. Jadi saya ini tadi ada 5 bahasa 5K. Keindahan, kebersihan, kerapian, ketekunan, keimanan. Siapa lagi kalau bukan kita-kita ini sebagai orang tua. Kota lama ini artinya supaya indah. Tapi saya karena saya bekerja sendiri, diberikan tanggung jawab. Yang utamanya rumah beliau Bapak Mayor Jenderal Edi Sabara. Saya sama beliau 11 tahun, sampai detik sekarang saya menjaga. Bapak Kepala Negara datangnya di Sultra ini 1971. Pak Soeharto ya? Iya, Pak Soeharto. Kali ini masih kecil-kecilnya kita bermalam di sini 2 malam. Jadi saya sudah ada di sini bekerja untuk melayani Bapak Presiden pada waktu itu. Barangkali itulah saya punya visi misi itu 5K sebagai RT. Contohnya ini kita melihat. Waktu saya masih aktif, ini hutan ini, jadi hutan. Setelah saya pensiun 2010, saya bekerja pelan-pelan. Artinya saya sayang gubernur, sayang wali kota dan camat dan lurah. Tapi semesta saya tidak bisa. Artinya itulah Pak, bertahap. Kami hadir ini memberikan dukungan kepada Bapak. Semoga kami selalu bisa mengedukasi teman-teman masyarakat, terutama generasi muda di dalam pentingnya kebersihan bersama. Baik itu di lingkungan masing-masing ataupun di aset-aset negara, di aset-aset Kota Kendari, di mana ada view-view bisa kita berwisata. Kalau dia indah kan bagus orang datang kunjungi, walaupun itu kota lama tinggal kenangan, tetapi kenangan itu bisa membuat kita semangat semangat. Semoga kedepannya konten-konten seperti ini selalu didukung oleh masyarakat dan pemerintah. Bantu atau sampah, tapi kalau saya pribadi kan saya sudah tahu di sini kota lama ini kita maklumi, besi beton saja sudah melayang. Barangkali lebih bagus beton, tembok. Maksudnya mengharap kepada pemerintah yang berwenang untuk menyiapkan masyarakat di sini tong sampah yang berbentuk seperti bak atau beton supaya permanen. Mudah-mudahan, insyaallah, mudah-mudahan para pemerintah dan pihak terkait menonton YouTube kami dan merasa tergugah, dan insyaallah secepatnya diberikan bantuan tersebut. Baik Pak Ladana, terima kasih banyak atas wawancaranya. Semoga sehat dan sukses selalu. Kami di Sapu Jagat Channel. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Mantap. Kita ada di puncak gedung Bapardah Kota Lama Kendari. Kita saksikan kejayaan-kejayaan masa lalu, di mana gedung ini setiap malam begitu ramainya dikunjungi oleh para tamu-tamu undangan di acara resepsi pernikahan. Karena disinilah dulu setiap ada resepsi pernikahan pasti ramainya itu di Bapardah. Waktu anak-anak kami selalu datang kemari
pakaian rapi. Kalau ada undangan, kami masuk pula. Walaupun tanpa undangan, yang penting dapat makan. Gedung serbaguna di Kota Lama Kendari, terkhusus warga Kendari pada waktu itu setiap mengadakan resepsi pernikahan pasti di gedung ini. Ini masih ada sisa-sisa gambar-gambar tentang budaya-budaya yang ada di Sulawesi Tenggara, tarian-tarian lulo, terus banyak lagi budaya-budaya yang lain. Ini aset-aset pemerintah kita. Semoga kedepannya bisa diperhatikan buat anak cucu kita sebagai sejarah, sebagai tempat untuk mengenang kembali di masa-masa lalu. Bagi yang tahu tempat ini berarti sudah tua. Ini. Seperti kita lihat gambar atau relief-relief ini, ada kegiatan masyarakat di Sulawesi Tenggara itu memikul rotan. Kita tahu bahwa kota Kendari terkhusus Sulawesi Tenggara adalah penghasil rotan terbesar dulu di Indonesia. Tetapi entah mengapa sekarang rotan itu sudah jarang kita lihat, atau boleh jadi tidak pernah saya lihat itu rotan, kecuali rotannya saya punya guru mengaji dulu, sempat dia masih simpan di rumah saya lihat untuk pukul saya punya betis. Tepat di samping gedung Baparda tadi ada destinasi wisata religi, yaitu Masjid Raya, di mana kita tahu atau mungkin masyarakat Kota Kendari pada umumnya, terus Sulawesi Tenggara khususnya, pasti masih terngiang diingatan, terkenang diingatan bahwa Masjid Raya ini pada zamannya begitu besar fungsinya dalam syiar agama. Saat ini kita berada lagi masih di seputaran gedung Baparda, tepatnya di penurunan di mana ada gereja GPIB, Gereja Pantekosta di Indonesia di bagian barat, yaitu ada juga gereja jemaat Al-Qur'an. Kami dulu mengajak masyarakat untuk selalu bernostalgia di Kota Lama. Ada juga di seberangnya ada gedung Pelni, di mana masyarakat Kota Kendari bisa membeli tiket kapal Pelni tujuan
Dan ini masih aktif, ini masih aktif. Masih aktif. Sampai sekarang semua masih aktif. Dan kegiatan-kegiatan masyarakat di Kota Lama dari dulu sampai sekarang masih tetap seperti ini. Dan kami tidak ada tujuan lain untuk selalu mengedukasi, mengenang masa-masa lalu, terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kebersihan kota kita bersama. Jadi kalau kita pintar merawat, membersihkan, mengedukasi masyarakat, otomatis aset-aset yang ada di Kota Kendari bisa dibikin suatu destinasi wisata, jelas menambah pemasukan buat Kota Kendari itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak? Saya dari Sapu Jagat Channel Official. Minta Bapak atau mengharap dukungan Bapak, terutama masyarakat di sekitar Pelabuhan Kecil. Kalau diingat dulu namanya Pelabuhan Kecil Pak ya. Jadi kami ini membuat konten untuk mengedukasi masyarakat bagaimana pentingnya kebersihan lingkungan, terutama kebersihan di Teluk Kendari kita, di laut kita yang kita cintai ini. Bagaimana tanggapan Bapak tentang adanya kegiatan-kegiatan remaja sekarang membuat video-video, konten-konten atau kegiatan-kegiatan kerjaan tersebut tentang edukasi masyarakat tentang kebersihan di laut ini? Kalau untuk tanggapan kebersihan wilayah teluk atau perairan Kota Kendari itu, saya masih merasa yang pertama khusus pemerintah dulu ya. Pemerintah masih kurang perhatiannya. Terlebih lagi apalagi dinas kebersihan dan dinas pariwisata entah perairan dan perikanan. Sampai hari ini belum pernah ada pemerhatian untuk khusus kegiatan-kegiatan pembersihan perairan wilayah Teluk Kota Kendari, sehingga kita tahu bahwa dampak-dampak dari pengembunan sampah dari aliran sungai ke laut itu sangat mengakibatkan kedangkalan perairan. Makanya mesti ditekankan buat pemerintah harusnya ada pemerhatian. Kalau untuk pemuda itu cuma beberapa organisasi atau ormas yang hanya prihatin terhadap sampah yang ada di wilayah perairan. Kalau kemarin tahun lalu kita mengadakan itu yang diinisiasi dari KSOP Kota Kendari. Tapi untuk tahun ini mungkin belum ada program untuk itu, sehingga saya harap saya juga sebagai masyarakat Kota Kendari bisa ikut andil dengan adanya program-program yang dimana kebersihan untuk kita bersama lah. Apalagi wilayah perairan itu adalah salah satu sumber buat kita semua, terkhusus masyarakat wilayah kepulauan. Betul Pak. Kami sangat senang dengan dukungan Bapak. Berarti Bapak sangat mendukung kegiatan seperti ini. Dan terus kami mudah-mudahan ke depannya pemerintah terkait atau yang berhubungan dengan kebersihan ini, baik itu di lingkungan kita masing-masing, baik itu di Teluk Kendari dan di laut-laut dimanapun kita berada. Semoga ke depannya pemerintah bisa lebih mengedukasi lagi masyarakat dalam setiap program-programnya. Begitupun pemimpin-pemimpin kita yang akan terpilih ke depan. Kalau sekarang boleh jadi ada kegiatan seperti itu tapi belum maksimal Pak ya. Betul. Jadi boleh tahu dengan Bapak siapa? Saya Bapak Yusran. Bapak Yusran sudah lama berdomisili di Pelabuhan Kecil. Iya, warga pelabuhan lah istilahnya. Kebetulan kami juga dari kecil memang di sini. Malah saya dari kecil itu sempat pikul-pikul barang di pelabuhan ini. Oh gitu ya. Jadi kalau senior-senior kami seperti Gulupu, Cuming, itulah. Iya. Bakri, Bustam, mereka di sini dulu.
Iya. Jadi kasih banyak Pak ya. Iya. Jadi kami selalu mengharap dukungan Bapak semua pemuda-pemuda yang ada di Nusa Tenggara, terutama yang berdomisili di pelabuhan kecil ini. Baik. Oke, terus dukung kami di channel Sapu Jagat Official. Mantap. Mantap. Get on my head. 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 Seperti yang kawan-kawan Sapu Jagat lihat tadi, dalam aksi kami di dalam mengambil atau memungut sampah di laut, begitu banyak sampah, tetapi saya yakin dilihat dari peliputan kami di pelabuhan ini ternyata cukup bersih, dan sampah yang ada di laut ini boleh jadi dari masyarakat sekitar pelabuhan ini. Karena terbawa arus air, maka terkumpul di sini. Edukasi masyarakat supaya jangan membuang sampah sembarang tempat. Buanglah sampah pada tempatnya, jangan buang di laut. Mungkin sekian edukasi kami atau kegiatan kami mengedukasi masyarakat. Tidak henti-hentinya kami mengharap dukungan dari pemerintah, masyarakat untuk mensupport kami di dalam channel Sapu Jagat Official. Jangan lupa di like, share, dan di subscribe. Sapu Jagat. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode 4. Bapak, coba tadi. Iya. Sapu Jagat Pak Bro, SPJ, Sarjana Wasan Jerman. Ini kayaknya lagu lupa tuh. Iya. Saya tandaikan, saya masih anak-anak dulu, sempat ikut-ikut barang di sini. Bagaimana orangnya masih muda atau masih eksis? Masih kekar. Udah. Jabatan tangannya saja masih kuat.